Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mei Widya Amalia dan juga Leni Dwi Fajarini. Kami akan menjelaskan tentang energi dan potensial listrik. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang energi. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan apa yang namanya energi, dan kita juga pernah merasakan kan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih energi itu? Energi merupakan hal abstrak yang sulit dibuktikan, namun keberadaannya jelas terlihat dan juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, misalnya energi listrik dan mekanik, atau daya yang dapat melakukan berbagai kegiatan proses. Joule adalah satuan SI untuk energi yang diperoleh dari besaran yang diberikan pada suatu benda melalui kerja mekanik dengan bergerak sejauh 1 meter dengan gaya 1 Newton. Energi dapat berubah bentuk, tetapi hukum kekekalan energi menunjukkan bahwa energi total dalam suatu sistem hanya berubah ketika energi masuk dan keluar sistem. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk menghasilkan atau menghancurkan energi. Berarti adik-adik sekalian, energi itu tidak bisa dihancurkan ataupun menghasilkan. Energi total sistem dapat dihitung dengan menjumlahkan semua bentuk energi dalam sistem. Contoh, transfer dan konversi energi, termasuk pembangkit listrik, reaksi kimia, dan pengangkatan benda. Selanjutnya adalah medan listrik. Apa sih medan listrik? Apakah kalian pernah dengar? Jelas, pasti kalian pernah dengar kan? Tapi kalian bingung, medan listrik itu apa sih? Kita akan menjelaskan. Medan listrik adalah efek atau benturan yang disebabkan oleh muatan listrik. Jadi medan listrik itu hasil benturan dari muatan listrik. Ini adalah proton atau disebut dengan proton, ion atau elektron di ruang di sekitar mereka. Dengan kata lain, medan listrik adalah sektor spesial yang dihasilkan oleh gaya listrik, biasanya terdiri dari 2 atau lebih muatan. Satuan medan listrik adalah N/C atau Newton per Coulomb. Sedangkan menjelaskannya berarti menggunakan saluran tenaga listrik, garis khayal. Kurva adalah jalur yang dilalui oleh muatan positif dan bergerak dalam medan listrik. Garis-garis gaya listrik adalah garis-garis fiktif yang berawal dari benda bermuatan positif dan diakhiri dengan benda bermuatan negatif, sehingga garis-garis gaya listrik tidak berpotongan. Berarti tidak berpotongan, terus menghubung ya antara satu sama lain. Selanjutnya, ciri-ciri medan listrik. Ciri-ciri medan listrik itu apa aja sih? Yang pertama adalah medan listrik hanya bergantung terhadap beban atau benda yang menghasilkannya. Berarti medan listrik itu hanya bergantung pada benda yang bisa menghasilkan medan listrik tersebut. Yang kedua adalah sumber energi yang terdapat pada medan listrik berdasarkan atas tegangan listrik. Yang ketiga adalah terdapat muatan listrik 2 atau lebih yang kemudian saling berinteraksi, bisa positif atau negatif, yang berlawanan akan saling tarik-menarik yang setara sehingga saling menolak. Maksudnya adalah ketika berlawanan kan misalnya adik-adik sekalian punya mainan magnet kan, 2. Adik-adik itu balik yang satu dengan kutub yang terbalik juga, itu akan menghasilkan tarik menarik kan, merekat kan, kalau dipisahkan juga susah. Kalau berlawanan itu tarik menarik, sedangkan kalau kutubnya sama itu akan tolak menolak, tidak mau lengket gitu.
Yang keempat adalah penggambaran atau pencitraan garis-garis pada medan listrik harus bisa menggambarkan besarnya dan arah E. 5. Besarnya medan listrik atau intensitas menggunakan volt per meter atau V per M sebagai satuan hitung. Yang keenam, menggunakan pendeteksian atau muatan listrik untuk mengetahui adanya muatan listrik, sedangkan pendeteksian muatan kedua dan muatan lainnya tidak perlu. Selanjutnya adalah rumus kuat medan listrik. Jadi medan listrik juga bisa dihitung loh. Bagaimana sih caranya? Lihat ya. Besarnya kuat medan listrik atau dilambangkan dengan E yang dihasilkan oleh Q didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya kolom F yang bekerja pada muatan uji Q dengan besarnya muatan uji tersebut secara sistematis. Kuat medan listrik dirumuskan E sama dengan F per Q atau F sama dengan Q kali E. Keterangannya bagaimana itu? M merupakan kuat medan listrik, yaitu N per kolom. Masih ingat kan tadi yang saya jelaskan? Terus F adalah gaya listrik per gaya kolom N. Q sama dengan besar muatan uji atau kolom. Jadi medan listrik berbanding lurus dengan gaya listrik. Semakin besar gaya listrik, semakin besar pula medan listriknya. Jadi jika medan listriknya berbanding lurus dengan gaya listrik dan kekuatannya atau gaya listriknya itu besar, berarti semakin besar pula medan listriknya gitu. Selanjutnya adalah bidang. Bidang itu apa sih? Bidang adalah besaran yang memiliki nilai di setiap titik dalam ruang, atau secara sistematis medan adalah sesuatu yang merupakan fungsi kontinu dari posisi dalam ruang. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang jika benda bermuatan listrik lain ditempatkan di daerah itu selalu mengalami gaya elektrostatik yang dikenal dengan gaya kolom. Sedangkan pengertian gaya listrik tadi kan gaya listrik adalah gaya yang diberikan oleh pembawa muatan dalam medan listrik. Medan listrik sering juga dipakai istilah kuat medan listrik atau intensitas medan listrik. Kuat medan listrik di suatu titik adalah gaya yang diderita oleh suatu muatan percobaan yang diletakkan di titik itu dibagi oleh besaran muatan percobaan. Adanya medan gaya listrik digambarkan oleh garis medan listrik lines of force yang mempunyai sifat yang pertama, medan listrik keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Yang kedua adalah garis medan listrik antara dua muatan tidak pernah berpotongan. Jika medan listrik di daerah itu kuat, maka garis medan listriknya dapat rapat dan sebaliknya, gitu ya. Terus gaya akan tolak menolak jika muatan-muatan mempunyai tanda yang sama dan akan tarik menarik jika mempunyai tanda yang tidak sama. Hasil ini dikenal dengan hukum kolom. Rumusnya adalah F1 kali 2 sama dengan Q1 kali Q2 per R pangkat 2 1 kali 2 kali R kali 1 kali 2. Maksudnya vektor R1 kali R2. F adalah gaya tarik N. R adalah jarak muatan Q1 dan Q2.
K adalah tatapan kolom dan sudah ditetapkan yaitu 8,99 kali 10 pangkat 9. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik atau kolom. Kuat medan listrik. Kuat medan gaya listrik. Kuat medan gaya listrik yaitu kuat elektrostatik yang dialami oleh suatu satuan muatan positif yang diletakkan di titik itu setiap satuan muatannya. Didefinisikan sebagai hasil bagi gaya listrik yang bekerja pada suatu muatan uji dengan besar muatan uji tersebut. Besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik dinamakan kuat medan listrik. Jika sebuah muatan uji Q diletakkan di dalam medan listrik dari sebuah benda bermuatan kuat medan listrik E, benda tersebut adalah besar gaya listrik F yang timbul di antara keduanya dibagi besar muatan uji. Kuat medan listrik juga merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Maka penjumlahan antara dua medan listrik atau lebih harus menggunakan penjumlahan vektor. Arah medan listrik dari sebuah muatan positif di suatu titik adalah keluar atau meninggalkan muatan tersebut. Adapun arah medan listrik dari sebuah muatan negatif di suatu titik adalah masuk atau menuju ke muatan tersebut. Di suatu titik akibat suatu muatan sumber. Misalkan ada sebuah titik P yang berjarak R dari suatu muatan sumber Q. Maka arah kuat medan listrik di titik P searah dengan gaya elektrostatis yang dialami oleh sebuah muatan uji Q aksen yang bermuatan positif yang diletakkan di titik tersebut dan digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, akibat beberapa muatan, medan listrik adalah gaya listrik persatuan muatan. Karena gaya listrik mengikuti prinsip superposisi secara vektor, demikian juga terjadi pada medan listrik. Hal ini berarti kuat medan listrik dari beberapa muatan titik adalah jumlah vektor kuat medan listrik dari masing-masing muatan titik. Misalkan dua buah muatan listrik positif Q1 dan min Q2 terletak seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Kuat medan listrik di P akibat muatan positif Q1 adalah E1 yang arahnya menjauhi Q1 dan kuat medan listrik di P akibat muatan negatif Q2 adalah E2 yang menuju Q2. Dengan metode penjumlahan vektor, maka kuat medan listrik total di titik P adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu energi medan listrik. Medan listrik menyimpan energi. Rapat energi suatu medan listrik diberikan oleh dengan anggota adalah permitivitas medium di mana medium listrik terdapat dalam ruangan vakum. E adalah vektor medan listrik. Total energi yang tersimpan pada medan listrik dalam suatu volume V adalah sebagai berikut. Dengan dt adalah elemen diferensial volume. Flux listrik. Apabila terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus suatu bidang seluas A, maka hasil kali antara kuat medan listrik E dan luas bidang A yang tegak lurus dengan medan listrik itu disebut dengan flux listrik. Sebagai contohnya yaitu gambar di bawah ini, di mana flux sama dengan flux medan listrik, E sama dengan kuat medan listrik, A sama dengan luas bidang yang ditembus listrik, theta sama dengan sudut antara vektor E dan garis normal bidang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Dengan listrik arus searah jika kita memegang hanya kabel positif, tapi tidak memegang kabel negatif, listrik tidak akan tubuh kita tidak terkena setrum. Demikian pula jika kita hanya memegang saluran negatif, listrik dapat disimpan misalnya pada sebuah aki atau baterai. Listrik yang kecil misal
yang tersimpan dalam baterai tidak akan memberi efek setrum pada tubuh. Pada aki mobil yang besar, biasanya ada sedikit efek setrum meskipun tidak terlalu besar dan berbahaya. Listrik mengalir dari kutub positif baterai aki ke kutub negatif. Medan adalah suatu besaran yang mempunyai harga pada tiap titik dalam ruang, atau secara matematis, medan merupakan sesuatu yang merupakan fungsi kontinu dari posisi dalam ruang. Adanya medan listrik digambarkan oleh garis medan listrik yang mempunyai sifat satu. Garis medan listrik keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. 2. Garis medan listrik antara dua muatan tidak pernah berpotongan. 3. Jika medan listrik di daerah itu kuat, maka garis medan listrik rapat dan sebaliknya. Arah medan gaya listrik. Jika muatan sumber muatan positif, maka arah garis medan listrik adalah menuju keluar. Jika muatan sumber adalah negatif, maka arah garis medan adalah masuk ke dirinya sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Sampai jumpa.